Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para perjuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, doa terbaik buat kalian semua. Semoga kita semua di tahun 2024 ini ya teman-teman ya, kita bisa memperbaiki ya keadaan finansial kita teman-teman, yang dari bawah bisa menjadi naik ke step by step ke atas ya kan. Yang tadinya dari atas tambah lagi naik ke atas gitu ya. Pokoknya doa terbaik buat kita semua ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat teman-teman semua yang mungkin ya tidak menjalankan ibadah puasa. Selamat menikmatin seruputan pertama di siang hari ini teman-teman ya. Dan kalau kita melihat dari segi market cap ya, berada di area 2,58 triliun dolar teman-teman ya. Sedangkan volume ini turun drastis ya, sekitar 61,5 billion dolar teman-teman untuk volumenya, mengalami penurunan sekitar 33,18%. Bitcoin dominance ada penurunan sekitar 0,1%, sedangkan Fair and Greed Indexnya masih stabil di area 75. Untuk kinerja daripada Bitcoin sendiri teman-teman, dia berada di area 69 ya, 69 teman-teman, 69.100. Semoga ya nanti malam atau nanti sore kita udah bisa melihat harga daripada Bitcoin ke area 73.000. Amin, semoga saja ya. Dan kalau kita lihat bersama-sama untuk kinerja beberapa altcoin teman-teman, di sini udah mulai mantap jiwa nih untuk kinerja altcoin ya teman-teman, udah mulai recover nih, meskipun adalah ya satu dua yang dalam tanda kutip mengalami koreksi. Cuman yang perlu kita ketahui bersama-sama adalah dimana di sini sekitar 90% keadaan daripada altcoin ini mengalami recover gitu teman-teman ya. Semoga saja ini terus berkelanjutan, recover dan recover gitu. Mantap jiwa ya. Jadi di sini ada beberapa hal yang cukup menarik teman-teman, yang dimana hal ini ya, kalau memang benar-benar ini terjadi gitu ya, ini terjadi pada Bitcoin aja ya, maka di sini para pemain token meme yang mungkin pegang Shiba, pegang Dogecoin ya kan, Baby Doge bisa juga ya, dan beberapa meme lain teman-teman, mungkin akan mengalami yang namanya pensiun dini gitu ya. Mantap jiwa bukan ya? Apa sebenarnya? Kita langsung bahas. Nah, jadi di sini Bitcoin menjadi 8 juta dolar ya. Anthony Scaramucci membagikan prediksi harga Bitcoin yang epic. Oke, apakah mungkin Bitcoin menjadi 8 juta dolar? Ya kalau memang ini terjadi kan kita pensiun dini gitu bro. Ya, cuman kita nggak mulu-mulu Bitcoin harus ke 8 juta dolar ya kan. Nah, cukup dia ke area 80 sampai 120 ribu US dollar teman-teman untuk tahun ini. Itu udah luar biasa. Mungkin banyak orang yang menjadi jutawan baru ya, miliarder baru di tahun 2024 ketika memang harga Bitcoin itu persentasenya di area 80 ribu something sampai di area 120 ribu ya, seperti itu teman-teman. Syukur-syukur bisa ke area 200 ribu US dollar ya, gitu kan. Mantap jiwa. Nah, jadi pendiri Skybridge ya Capital ya, ini pendiri Skybridge Capital teman-teman berpendapat bahwasanya halving sebelum diperhitungkan ya. Halving ini belum diperhitungkan, memperkirakan harga Bitcoin ini akan naik hingga sampai 170 ribu US dalam siklus ini ya. Dalam siklus ini teman-teman, entah naik turunnya, entah halving setelah halving sebulan, setelah halving 2 bulan gitu, bisa jadi seperti itu. Harga Bitcoin bakal ke 170 ribu US dollar menurut dari Skybridge Capital ini teman-teman ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat investor legendaris Anthony Scaramucci telah berbagi pandangannya tentang harga Bitcoin menjelang peristiwa halving yang seharusnya terjadi pada bulan April ini. Selama wawancara baru-baru ini di CNBC ya, Scaramucci mencatat bahwa halving belum diperhitungkan karena harga Bitcoin masih banyak lagi yang harus dilakukan. Mengenai target harga, ia memperkirakan valuasi Bitcoin akan naik sebanyak 10 kali lipat dari level saat ini. Nah, di sini saya hanya mengatakan bahwa harga emas akan diperdagangkan hingga setengah dari penilaian emas yang merupakan pergerakan 6 hingga 8. Nah, 10 kali lipat dari sini. Namun gerakan ini tidak akan terjadi dalam jangka pendek, tambahnya. Nah, di sini 170 ribu US dollar Bitcoin untuk siklus ini. Nah, pada bulan April 2024, pasar Bitcoin mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan diperkenalkannya dana yang diperdagangkan di bursa ETF, teman-teman, yang dimana ini mendorong lebih dari sekitar 10 miliar yang dicapai oleh Gold
ETF atau GLD, namun hanya dalam 25% saja. Ada keyakinan bahwa peristiwa halving Bitcoin di mana imbalance ya penambang dipotong setengahnya telah diperhitungkan dalam penetapan harga pasar. Anthony Scaramucci tidak setuju dengan alasan bahwa masih ada ruang untuk pertumbuhan nilai Bitcoin yang signifikan. Scaramucci melihat Bitcoin sebagai penyimpan nilai digital yang mirip dengan emas dengan potensi peningkatan nilai 6 hingga 10 kali lipat dari level saat ini. Teman-teman, mantap jiwa ya. Terlepas dari potensi Bitcoin ya, Scaramucci mengaku volatilitas dan sifat siklus. Dia memperkirakan target harga potensial yaitu sebesar 170.000 US dollar untuk siklus ini didorong oleh gelombang permintaan dan adopsi. Nah, selain itu Scaramucci mengungkapkan ketertarikan pada mata uang kripto lain seperti Solana, Avalanche ya, meskipun Bitcoin tetap menjadi fokus utama karena dominasi di market. Nah, jadi ya kita lihat saja teman-teman ya. Ketika memang Bitcoin benar-benar bisa ke ya intinya di 100.000 something lah ya, kita nggak berbicara di 8 juta, kita nggak berbicara di 1 juta, intinya kita berbicara di area 100.000 something ya. Yang dimana dengan kinerja harga Bitcoin ke 100.000 US dollar gitu ya kan, atau di area 170, 150 ya, kita semua nih para pemain retail ya kan, para pemain retail ya notabene pasti akan menikmatin apa yang kita inginkan gitu. Misal kita pegang token A, token B, token C, dan seterusnya ya. Saya kira token-token tersebut akan terkena imbas daripada kenaikan Bitcoin ya. Kenapa? Karena gini, secara logika ya. Kenapa ada namanya alcession? Oke. Di mana letaknya kok bisa terjadi alcession gitu ya? Di mana letaknya? Bagaimana caranya? Bagaimana orang ngepom harga altcoin ya? Jadi secara simpelnya seperti ini ya. Kita beli nih Bitcoin. Nah, kita berbicara ke Bitcoin dulu. Kita beli nih Bitcoin di harga 40.000 US dollar, misal seperti itu. Kita beli 0,5 Bitcoin atau 1 Bitcoin gitu teman-teman ya. Tiba-tiba harganya bisa ke 100.000 US dollar atau bahkan ke area 150.000 US dollar. Berapa kali lipat keuntungan kita ya. Nah, dari segi situlah ya, sekian persen dari kepemilikan kita di Bitcoin itu pasti akan namanya taking profit ya. Mereka akan ngejual dulu nih sekian persen, lantas dari hasil penjualan tersebut akan digelontorkan atau akan diputar kembali oleh orang tersebut ke mana? Ke altcoin ya. Rata-rata seperti itu, walaupun nggak 100% digelontorkan ke altcoin, tetap ada yang ditarik ke mana? Ke rekeningnya masing-masing untuk beli kopi dan sebagainya gitu ya. Tapi itulah ya siklusnya seperti itu yang membuat alcession itu terbentuk seperti itu ya. Dan semoga saja teman-teman harga Bitcoin segini itu bisa terjadi di tahun ini atau di tahun 2025 gitu. Amin. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat. Tetap disclaimer dan salam cuan.